Nah, sekarang udah waktunya kita ada kajian. Kajian dari Ustadz dari Sulaiman. Siraman hati. Masya Allah, tabarakallah. Siraman hati. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Ibu-ibu sehat semuanya, ibu-ibu. Ada Dara, ada Mita the Virgin. Ada juga Aida influencer ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, sebelum curhat, gimana kalau kita tema kajian hari ini adalah memilah yang usang, memilih yang terang. Memilah yang usang, memilih yang terang. Masya Allah. Ini bisa jadi judul lagu itu. Iya. Memilah yang usang, memilih yang terang. Masya Allah, tabarakallah. Itu betul-betul Masya Allah, tabarakallah judulnya. Jadi untuk semangat di sini dan yang mau curhat Boleh silakan. ibu di sini boleh mengangkat curhatin kakinya dan unek-unek. keluar. Tangan. Mengangkat tangannya, mengangkat tangannya dan silakan bertanya. Siapa dulu yang mau nanya? Siapa dulu menanya ibu-ibu? Aida boleh. Aida boleh. Aida dulu ya. Aida maaf dulu ini sendiri Aida ini. Lagi sendiri. Oh lagi sendiri. Oh, lagi sendiri. Terus Bapak kenapa, Pak? Oh, bukan saya nanya. Masya Allah. Sebelumnya aku mau cerita dulu nih Pak Ustadz. Ah, Jadi kemarin tuh aku habis ngalamin musibah sih, musibah rumah tangga yang ya dahsyat. Kemarin rumah tangga aku kandas karena orang ketiga. Jadi pas aku lagi hamil, mantan suami aku tuh selingkuhin aku pas hamil dari 7 bulan. Tapi aku baru tahunya itu pas lahiran, setelah 12 hari lahiran baru ketahuan. Pas aku tengah malam itu temu HP yang nggak aku kenal di lemari, yang memang jarang dipakai, dan ternyata itu HP mantan suami aku yang nggak pernah aku tahu ada HP itu. Dan di situ tuh banyak banget bukti foto, video sama cewek lain, dan nggak cuma satu. Jadi ada main aplikasi juga. Alhamdulillah, astagfirullah. Aku nggak tahu ini tuh pas 12 hari setelah lahiran, dan itu bikin mental aku hancur banget. Aku juga kayak jujur aja kayak nggak nerima sebenarnya, kayak kenapa harus terjadi sama aku gitu Pak Ustadz. Yeah. Jadi di situ aku kayak bener-bener kayak nggak tahu harus ngapain. Jadi aku mau nanya Pak Ustadz, gimana sih cara mengikhlaskan musibah yang aku alamin kemarin, dan karena tuh kemarin aku prosesnya ta'aruf kan. Ta'aruf, jadi nggak sempat berkenalan lama ya? Iya, ta'aruf 2 bulan. Aku merasa ta'aruf aku tuh gagal. Aku nggak berasa gimana sih cara tahu sifatnya gitu loh. Jadi menurut Pak Ustadz gimana sih cara menilai sifat seorang, iman seseorang gitu, untuk dijadikan rumah tangga ke depannya gitu Pak Ustadz. Amin ya Allah, semoga Allah hantarnya lebih baik. Amin. Jadi pertama, apapun keadaan yang datang dalam kehidupan kita ya, adab kita kepada Allah sangat baik. Apa sih maksud Allah nih? Kenapa Allah bagi tahu saya? Mungkin bisa saja itu jadi rahasia bertahun-tahun kan. Tapi ternyata HP yang sudah disembunyiin pun terbuka aib-aibnya itu. Dan sudah terlanjur juga kenapa harus terbongkar itu aib ke media dan sebagainya. Dan apalagi sudah bercerai kan. Nah, harus di move on, harus lupakan itu semua. Itu mantan ya. Mantan itu Allah hantar memang untuk sebagai pelajaran bagi kita, ambil hikmahnya. Dan buat kedepannya kalau mau mengenal seseorang ya, kenali agamanya dulu sebetulnya, bukan kata orang ya. Kata orang ini ustadz ini tamatan dari Madinah ini, tamatan dari Yaman ini, tamatan dari pesantren. Ilmu tidak menjamin orang itu baik ya. Jadi yang menjamin orang itu baik itu apa? Imannya dia. Dia yakin nggak Allah itu melihat, mendengar dan mengetahui? Ketakwaan dia kepada Allah. Nah, maka untuk mengenal seseorang itu mudah sebetulnya. Ajak dia ngobrol. Adakah orang itu melibatkan Allah dalam obrolannya dia? Apakah dia aku hebat, aku kaya, aku jago, ataupun nampak kesombongan itu kan bisa tuh, basirah itu bisa tuh. Jadi hati ini tidak mungkin berdusta ya Aida ya. Jadi kalau nanti ketika Aida dapat lagi mungkin ada orang baik yang meminang nanti istikharah, tidak akan menyesal orang yang istikharah ya. Nah, makanya yang lalu biarlah berlalu, dan setiap ada kezaliman yang datang kepada diri kita, sebetulnya Allah Ta'ala sedang berniat baik kepada kita. Jadi kalau ada orang zalim, kita berdoa, doa kita makbul. Itu saat Rina untuk berdoa, dan biar hatinya bersih, biar nanti Aida juga bisa menjadi wanita yang terbaik, wanita soleha kan.
maafkan semua orang yang menzalimi kita dan doakan ampunan untuk mereka. Mudah-mudahan ke depan ya mantan jadi orang yang lebih baik lagi ya. Bagaimanapun juga dia kan bapaknya anak kita kan. Ya, Aida masih panjang ke depannya, ya, masa depan kita doakan semoga Aida dapat Amin. suami yang terbaik. Nggak apa-apa kaya, nggak apa-apa ganteng, yang penting soleh. Betul nggak? Kok jadi begini? Tapi nggak apa-apa sih. Jadi kena. Ya, kena, Ya kena di hati. kena di hati. Insyaallah ya, pokoknya sudahi sedih itu. Ya, sudah kita harus apa judulnya tadi? Memilah yang usang, memilih yang terang. Yang terang. Nanti pilih yang terang nanti insya Allah. Nanti kalau lihat ada orang yang saleh, yang baik, yang beradab, kelihatan itu. Bahwa oh ini cocok ini, yang bisa memuliakan kita. Menikah dengan laki-laki soleh itu, kalau dia mencintaimu, dia akan memuliakanmu. Kalau dia tidak mencintaimu, dia tidak akan menzalimimu. Oke. Masih banyak pertanyaan lagi nih, Pak. Iya, Ini kita akan lanjutkan pertanyaannya, tapi setelah yang satu ini tetap di FVP. Ketok pintu, tok tok tok. Jadi kayak tanah, kos-kosan tuh dijual sama mama sama papa. Hmm. Terus aku tuh jadi di situ kayak ngerem gitu loh Pak Ustadz. Jadi kayak Mau ngasih gitu. iya, jadi aduh gimana yang aku dosa nggak? Maksudnya aku tuh selalu nangis tuh kayak aku salah nggak ya kayak gini gitu, kayak ngerem, kayak nggak jor-joran kayak dulu, jadi kayak ngerem, kayak mulai perhitungan, jadi milah-milah gitu loh Pak Ustadz.